Selamat siang Dokter Nadira. Terima kasih waktunya, lagi sibuk diganggu gak apa-apa. Oke, ini luar biasa Dok. Kita boleh ngobrol-ngobrol ya Dok ya? Boleh duduk Dok? Oke, boleh. Luar biasa, kita sudah jalan-jalan tadi di Puskesmas Kalangunggal. Oh keren banget, luar biasa. Tapi yang luar biasa tapi tidak bagus ya. Ketemu dengan pasien dengan gejala gondongan. Gondongan mungkin ya bahasa Sunda tuh gondongan gitu ya. Boleh kita berbicara tentang gondongan ya Dok ya? Dok, sebetulnya penyakit gondongan itu apa? Oke, gondongan. Kalau bahasa awam memang nyebutnya gondongan ya. Gondongan. Tapi kalau untuk bahasa ilmiah, bahasa kedokteran ini biasa disebut dengan parotitis. Parotitis gitu ya. Parotitis atau mumps. Jadi parotitis itu dari dua kata, parotis dan itis. Oke. Ya. Untuk parotis itu sendiri adalah keluar air liur pada air lidah. Sedangkan itis itu adalah infeksi. Jadi parotitis itu adalah infeksi yang menyerang kelenjar air liur. Infeksi yang menyerang air liur. Ya, berarti di rongga mulut ya Dok ya? Ya, jadi untuk lokasi dari kelenjar air liur itu parotis itu ada di sekitar bawah telinga ya. Iya, kiri kanan di sini ya. Oh iya, ini penghasil air liur ya gitu ya. Oke. Kalau untuk penyebab sendiri biasanya kalau gondongan itu apa penyebabnya? Selain ini menular juga kan, Mbak ya? Ini menular. Gimana? Jadi untuk penyebabnya paling sering disebabkan oleh virus, tapi bisa juga disebabkan oleh bakteri. Cuman memang yang paling sering itu virus, makanya suka disebut dengan parotitis epidemika. Jadi yang bedak yang sedang banyak itu memang disebutnya parotitis epidemika. Itu disebabkan oleh virus paramyxovirus. Hampir mirip dengan virus influenza. Pilek. Ingat gue ya. Ini memang penularannya juga tetap dari satu orang. Kalau untuk faktor cuaca bisa mempengaruhi nggak Dok? Penularan? Cuaca biasanya enggak ya, memang kalau penularan biasanya dari kontak langsung penderita dan tekan. Terus juga bisa dari percikan air ludah, dari batuk, kursi atau pada saat berbicara. Oke, jadi kalau untuk penyebab itu tadi ya, karena ada virus dan bakteri juga ya. Kalau perbedaannya virus, ini bakteri itu gimana? Kalau perbedaannya biasanya virus dia suka bengkak ya, di sekitar bawah telinganya, bengkak, nyeri juga pada saat dipegang, dan biasanya dia tidak ada perubahan warna. Sedangkan kalau dari bakteri dia suka ada perubahan warna, suka ada memerah. Yang membedakan memang dari perubahan warnanya. Oke. Dok, ini kalau misalkan kita kategorikan ya, misalkan kalau untuk gondongan ini ada yang membahayakan nggak sih? Atau mungkin kategorinya ini mah bisa misalkan sedang atau ringan atau malah bahaya? Atau memang sama saja kan gondongan itu? Jadi untuk gondongan itu yang sama dia awalnya ya dia akan menularkan yang masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian dia akan menetap, berkembang biak sampai akhirnya dia akan menyebabkan peradangan dan membengkak. Nah, kalau misalnya di orang-orang tertentu yang dengan daya tahan tubuhnya bagus, biasanya dia OTG. Kayak COVID waktu itu, OTG jadi orang tanpa gejala. Jadi normal aja. Iya, walaupun sekitar 20%. Tapi ada 40-50%-nya itu menyebabkan gejala ringan, bahkan sekitar 30%-nya itu menyebabkan gejala. Kalau ringan di mana biasanya kalau pasien, kondisi pasiennya? Ringan itu yang tadi hanya demam dan bengkak biasanya. Cuman memang kan ini kalau penyakit parotitis itu kan self-limiting disease ya, jadi dia bisa sembuh dengan sendirinya. Oh ya. Tapi yang bahaya itu menularnya gitu ya. Memang karena merebaknya itu. Jadi biasanya dalam 5-7 hari dia bisa sembuh sendiri, membengkak bisa sendiri gitu. Oke. Kalau untuk yang mungkin yang berat lah, kompleks gitu ya. Kalau yang berat dia bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi. Jadi kan penyebaran virus parotitis itu bisa lewat hematogen, darah gitu. Awalnya dari parotitis, dari gejala itu, dia bisa ke radang otak. Kemudian bisa menyebabkan meningitis, juga bisa ke paru-paru jadi pneumonia. Itu biasa kalau misalkan dibiarkan saja, tidak diobati, dan nanti bisa kemana-mana ya. Nah kalau kita ulang lagi untuk faktor risiko dari gondongan ini sendiri seperti apa Dok? Untuk faktor risiko sebenarnya bisa kategorikan yang pertama dari usia ya. Untuk usia itu yang rentan adalah usia yang terlalu muda atau terlalu tua. Jadi usia anak-anak dan usia lansia. Oke, berarti ini sekaligus mematahkan mitos kalau misalkan gondongan ini hanya untuk anak-anak muda gitu berarti. Enggak. Oh itu mitos, itu mitos. Itu mitos.
Jadi dewasa juga bisa terkena. Yang menyebabkan terkenanya itu biasanya karena daya tahan tubuhnya sedang lemah. Daya tahan tubuhnya lagi lemah. Dan biasanya pada anak-anak dengan senior daya tahan tubuhnya lemah ya, jadi gampang. Oh pantesan ya ada nenek-nenek yang bendungun, berarti emang bisa juga bukan hanya anak-anak gitu ya. Kalau untuk penanganannya bisa di-share juga ke para sehat Dok. Di PDKT ini kan juga mengedukasi nih masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Terutama kan Tasikmalaya mungkin ada beberapa kasus lagi merebak nih gondongan ini atau gondongan ini. Nah barangkali dokter bisa menyampaikan penanganannya seperti ini kalau misalkan sudah terlanjur terkena gondongan. Jadi langkah-langkah yang bisa diambil untuk penanganannya pertama untuk yang sakit dulu ya. Yang sakit yang sudah terkena itu harus disarankan melakukan isolasi. Isolasi ya? Misalnya di anak-anak sekolah dia harus libur dulu sekitar 5 sampai dengan 7 hari untuk memutus rantai transmisinya agar tidak menular ke teman-teman sekolah. Kemudian yang kedua memastikan asupan makan yang bagus, yang baik, menetapkan daya tahan. Kemudian minum air putih ya banyak juga. Oke, kalau untuk pencegahannya misalkan ya mereka yang belum terjangkit gondongan, mungkin ada tetangganya gondongan. Kita jaga-jaga nih. Apa saja yang harus dilakukan mencegahnya? Kalau untuk yang sehat itu yang pertama dilakukan adalah bisa menggunakan masker. Oh iya, masker itu yang paling efektif ya. Kemudian mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Kemudian menerapkan etika batuk dan bersin. Jadi untuk batuk harus menggunakan tisu atau bisa batuk dilipat tangan ya supaya percikan nodanya tidak langsung menularkan ke. Tadi menarik ya Dok ya, ternyata penyakit gondongan atau gondongan ini memang bisa sembuh dengan sendirinya. Terus kalau misalkan mereka yang udahlah nggak usah diobatin, itu gimana faktor resikonya? Sebenarnya kalau nggak diobatin udah nggak usah diobatin kan juga sembuh sendiri. Ini gimana bahayanya? Kalau misalnya untuk anak-anak di atas 10 tahun ya ataupun untuk para dewasa sebenarnya perlu dilakukan observasi ya karena bisa menyebabkan komunikasi ya. Kalau di dewasa misalnya di laki-laki itu bisa menyebabkan radang testis, ovitis ya. Kalau pada perempuan bisa menyebabkan radang ovarium juga itu kalau dewasa. Kalau anak-anak biasanya relatif dia lebih bagus. Kalau untuk tindakan medis untuk gondongan itu kayak gimana sih? Obat saja atau mungkin ada, maaf ya kalau salah, ada operasi ringan atau apa? Ini ngerti gimana? Karena dia bisa sembuh sendiri, paling kita bisa kasih obat-obatan yang sesuai dengan gejalanya aja. Misalnya dia ada hangat, bisa kita berikan paracetamol. Dia ada nyeri, bisa juga paracetamol sama. Kemudian mungkin ada gejala-gejala tambahan lain, batuk, mual, pusing juga suka ada. Pusing ya, terus nyeri mana juga kan ada yang tidak mau makan ya karena dia lagi bekak, jadi makanannya susah ditelan. Misalkan makanan yang lunak. Ini para ibu-ibu nih yang suka percaya mitos. Nah ini terakhir nih, mitos atau fakta kalau gondongan itu harus pakai bulau. Udahlah pakai bulau, nggak usah ke puskesmas, nggak usah ke dokter, sembuh gitu. Mitos atau fakta itu? Jadi ini tuh hal unik ya sebenarnya. Udah dari zaman dulu mungkin saya juga waktu sendiri suka pakai bulau ya. Jadi sebenarnya untuk bulau itu sebenarnya tidak mempercepat kesembuhan. Hanya saja pada anak-anak biasanya dibaluri bulau itu biar apa? Biar menandakan kalau ini kok lagi nyeri. Ditandain aja. Lagi balas, lagi bengkak gitu. Sama biasanya kan kalau barigo berenang main karena malu sama temen-temennya. Jadi malah ditanda ini. Supaya gak keluar rumah. Padahal mah jangan sama bola, jangan cat merah aja di sini atau cat kuning gitu. Berarti itu nggak ada hubungannya dengan pengobatan ya Dok ya. Dok, terakhir ini luar biasa menarik sih. Cuman ini lagi pada sibuk, kasihan diganggu waktunya. Buat para sehat di rumah, di episode PDKT kali ini apa yang ingin sampaikan untuk masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya yang memang terlanjur kena gondongan gitu Dok. Silakan. Oke. Jadi pesan yang paling utama adalah THBS sih. THBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu dia. Yang pertama, yang tadi sudah dijelaskan ya, menjaga daya tahan tubuh dengan makan makanan yang gizi, minum yang banyak, menerapkan etika batuk dan etika bersih, menggunakan masker, sama misalnya kalau untuk anak-anak itu melakukan vaksin MMR. Vaksin MMR itu vaksin measles, ya, campak, kemudian mumps yang gondongan itu berapa kali dalam hidup? Biasanya kalau untuk bayi kan memang udah ada imunisasi ya, umur 9 bulan itu bisa dilakukan. Sekali ya? Di booster. Di booster. Di booster, nanti pada saat sudah sekitar 5 tahun bisa nih.
Siap. Terima kasih waktunya dok, luar biasa. Dokternya cantik ya, jadi pasien juga langsung mempercepat kesembuhan lah pastinya. Terima kasih waktunya dok ya. Sampai berjumpa lagi. Pesan buat beresep di rumah sudah tadi ya? Ya. Dan ya bisa diterapkan. Oke, terima kasih dokter Nadira, luar biasa. Sehat selalu ya. Kita mau jalan-jalan lagi di seputar puskesmas Karungga ini ya. Terima kasih dokter, mari. Assalamualaikum.